Di era modern, pencemaran lingkungan meningkat dan berdampak buruk pada bumi, menyebabkan banyak spesies menghadapi masalah yang serius. Metode remediasi konvensional gagal menghilangkan senyawa berbahaya. Sementara itu, metode kimia dan fisik cenderung mahal dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, bioremediasi dengan mikroba rekayasa genetika atau GIM menjadi alternatif yang lebih aman dan hemat biaya. Beberapa metode yang digunakan dalam GIMS ini meliputi ZFN, TALEN, dan juga CRISPR-Cas. Yang pertama ada zinc finger nuclease atau ZFN. ZFN ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah zinc finger domain yang mengikat DNA, sedangkan bagian kedua adalah enzim FOK1 yang memotong DNA. Setiap protein zinc finger dirancang untuk mengenali urutan DNA dalam bentuk triplet lalu berikatan dengan nukleotida DNA tersebut. Yang kedua ada TALEN atau transcription activator like effector nuclease. TALEN terdiri dari protein yang mirip aktivator transkripsi yang disebut TAL yang digabungkan dengan enzim pemotong DNA FOK1. Untuk bisa memotong DNA, dua buah TALEN harus bekerja bersama. Setelah itu DNA akan dipotong pada dua sisi sehingga terjadi pemutusan untai ganda. Yang ketiga yaitu sistem CRISPR-Cas. Di antara ketiga metode yang digunakan, sistem CRISPR-Cas ini menjadi yang paling populer karena kemudahan penggunaan dan tingkat presisinya yang tinggi. Sistem dasar CRISPR terdiri dari dua komponen utama, yaitu single guide RNA atau sgRNA dan enzim pemotong DNA yang disebut Cas9. sgRNA membantu Cas9 menemukan DNA target yang spesifik, terutama menggunakan 20 pasang basa pada ujung 5 dari RNA tersebut. Cas9 akan mengenali urutan pendek khusus di dekat target yang disebut PAM untuk bisa bekerja. Setelah Cas9 sampai di tempat yang benar, ia akan memotong DNA di kedua untainya atau biasa disebut double-stranded break. Adapun mekanisme sistem CRISPR, yang pertama yaitu pengidentifikasian DNA target. Para ilmuwan mengidentifikasi urutan DNA spesifik dari gen yang ingin mereka targetkan. Selain itu, para ilmuwan juga membuat molekul guide RNA. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu pembentukan kompleks ribonukleik protein atau RNP yang terdiri dari enzim Cas9 dan molekul guide RNA. Selanjutnya, mekanisme yang ketiga yaitu pengenalan dan pengikatan target. Pada tahap ini, guide RNA akan mencari urutan DNA yang cocok dengannya. Pengikatan yang stabil hanya terjadi jika urutan si rRNA pada guide RNA menemukan pasangan yang tepat pada DNA target. Selain itu, enzim Cas9 juga hanya akan aktif jika mengenali situs PAM. Situs PAM atau Protospacer Adjacent Motif tepat berada di sebelah urutan DNA target. Selanjutnya, mekanisme yang keempat yaitu pemotongan DNA. Jadi setelah kompleks RNP terikat dengan kuat pada DNA target dan situs PAM, enzim Cas9 akan berubah bentuk dan aktif. Ia kemudian memotong kedua untai DNA, menciptakan kerusakan yang disebut double strand break atau DSB pada lokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, mekanisme terakhir yaitu perbaikan DNA oleh sel. Tahap ini menjadi inti dari proses pengeditan tersebut. Setelah DNA dipotong, sel secara alami akan mencoba memperbaiki kerusakan tersebut. Berikut adalah gambaran mekanisme sel memperbaiki dirinya sendiri. Mikroorganisme hasil rekayasa genetik telah terbukti efektif untuk menguraikan senyawa organoklorin atau OC dan organofosfat atau OP. Salah satunya adalah Pseudomonas butida KT2440. Bakteri ini dimodifikasi agar memiliki kemampuan metabolik yang lebih baik dalam memecah senyawa-senyawa pencemar yang biasanya sulit terdegradasi secara alami sehingga berpotensi digunakan dalam bioremediasi lingkungan yang terkontaminasi senyawa berbahaya. Melalui kemajuan dalam bidang bioteknologi, seperti terciptanya mikroorganisme hasil rekayasa genetik atau genetically engineered microorganisms, kita menjadi punya pendekatan yang lebih efisien dan ramah lingkungan dalam upaya kita untuk menguraikan polutan secara lebih spesifik dan lebih adaptif dibandingkan dengan metode tradisional seperti metode fisik maupun kimiawi.